Baik, para mahasiswa yang saya hormati, kita akan lanjutkan materi kita tentang teori belajar bahasa yang kedua, yakni teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif dikembangkan oleh seorang psikolog dari Swiss yang hidup sekitar tahun 1896, yaitu Jean Piaget. Teorinya memberikan banyak konsep utama dalam psikologi perkembangan dan pengaruhnya terhadap perkembangan konsep kecerdasan. Teori ini membahas muncul dan diperolehnya skemata bagaimana seorang mempersepsikan lingkungannya dalam tahapan-tahapan perkembangan dan saat seseorang memperoleh cara baru dalam mempresentasikan informasi secara mental. Teori kognitif berpandangan bahwa manusia membangun kemampuan kognitifnya melalui tindakan yang termotivasi dengan sendirinya terhadap lingkungan. Menurut teori kognitif, belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Belajar tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang bisa diamati. Asumsi dasar teori ini adalah setiap orang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya. Pengalaman dan pengetahuan itu tertata dalam bentuk struktur kognitif. Menurut teori ini, proses belajar akan berjalan dengan baik apabila materi pelajaran yang baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang telah dimiliki oleh siswa. Ya, ada beberapa prinsip yang digunakan di dalam dunia pendidikan, ya, prinsip kognitif yang digunakan di dalam dunia pendidikan antara lain, yakni belajar akan lebih mampu mengingat dan memahami sesuatu apabila pelajaran tersebut disusun berdasarkan pola dan logika tertentu. Yang kedua, penyusunan materi pelajaran harus dari sederhana ke kompleks. Kemudian yang ketiga, belajar dengan memahami akan jauh lebih baik daripada dengan hanya menghafal. Pendapat ini juga diperkuat oleh Suprijono, yang menurutnya bahwa belajar dilihat dari perspektif kognitif merupakan peristiwa mental, bukan peristiwa behavioral. Tampak lebih nyata hampir dalam setiap peristiwa belajar. Perilaku individu bukan semata-mata respon terhadap yang ada, melainkan yang lebih penting karena dorongan mental yang diatur oleh otaknya. Belajar adalah proses mental yang aktif untuk mencapai, mengingat, dan menggunakan pengetahuan. Belajar menurut teori kognitif adalah perseptual. Tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajar. Sehingga belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang tampak. Belajar dengan memahami akan jauh lebih baik daripada hanya dengan menghafal. Itu prinsip di dalam
teori belajar kognitivisme. Ya, bagaimana pandangan lain tentang pendekatan pembelajaran kognitivisme? Pandangan lain adalah belajar merupakan proses penuh makna, berupa disposisi yang mempertautkan informasi lama dengan informasi baru. Ya, apa yang kita pelajari, kenapa dikatakan penuh makna? Karena kita mampu mempertautkan informasi yang sudah ada pada kognisi kita dengan informasi baru. Kemudian yang kedua adalah manusia sejak lahir telah memiliki bakat bawaan untuk belajar. Dalam diri manusia sejak lahir sudah ada semacam kotak hitam atau black box yang berfungsi untuk menyerap informasi. Ya, kemudian yang ketiga, belajar pada prinsipnya merupakan pengalaman sadar untuk memperoleh hal-hal baru yang penuh dengan makna. Kemudian yang keempat, dalam proses belajar menjadi suatu hal yang wajar ketika terjadi kelupaan yang sistematis. Kelupaan sistematis yang dimaksud adalah terjadi pemangkasan kognisi berupa penghilangan kekalutan dengan maksud memberi jalan bagi masuknya informasi baru ke wilayah kognisi. Ketika kita mempelajari sesuatu yang baru, terkadang kita melupakan pelajaran informasi yang lebih lama. Itu adalah hal yang wajar. Itu adalah bentuk pemangkasan kognisi. Ya, terjadi pemangkasan kognisi. Kenapa? Karena itu mampu memberi jalan bagi masuknya informasi yang baru. Berdasarkan pandangan-pandangan kaum behavioris tentang berdasarkan pandangan-pandangan kaum behavioris ini yang sudah kita pelajari sebelumnya, ditentang keras oleh kaum mentalis yang mendasarkan pandangannya pada psikologi kognitif. Ada beberapa kritik kaum mentalis yang dikemukakan oleh Chomsky. Ya. Yang pertama, Chomsky berpandangan bahwa tingkah laku manusia yang dipersepsikan dengan tingkah laku binatang tidaklah benar. Tingkah laku manusia jauh lebih rumit daripada tingkah laku binatang. Bagaimana ini dikritik? Chomsky mengkritik Pavlov dan Skinner yang mempersepsikan tingkah laku manusia dipersepsikan sama dengan tingkah laku binatang. Kemudian kritikan yang kedua dari Chomsky adalah deskripsi tingkah laku bahasa yang dilukiskan oleh kaum behavioris melalui stimulus eksternal yang teramati dan respon yang sesuai juga tidak benar. Deskripsi tingkah laku bahasa harus dideskripsikan berdasarkan kemampuan bawaan manusia untuk belajar bahasa. Kemudian kritikan yang ketiga adalah kesimpulan yang ditarik oleh Skinner berdasarkan eksperimennya di laboratorium dengan menggunakan seekor binatang tidak cukup untuk diarahkan pada kesimpulan mengenai tingkah laku manusia, lebih-lebih tingkah laku bahasa. Nah, kemudian Chomsky memberikan atau menawarkan sebuah asumsi baru dalam penguasaan bahasa. Asumsi yang ditawarkan oleh Chomsky yaitu 1. Manusia sejak lahir telah memiliki kemampuan berbahasa yang bersifat bawaan.